Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang variabel acak. Variabel acak ini adalah kombinasi dari materi peluang dengan statistika. Baik, kita perhatikan. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengertian variabel acak, kemudian variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, jenis dari variabel acak ini ada dua, yaitu adalah variabel acak diskrit dan kontinu. Untuk pengertian variabel acak, yaitu merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Contohnya, pada kasus pelemparan dadu, nomor mata dadu yang muncul itu adalah merupakan suatu variabel acak. Contoh yang lain, kasus pelemparan mata uang logam. Sisi mata uang logam, angka atau gambar, itu juga merupakan suatu variabel acak. Kemudian jenis dari variabel acak yang pertama adalah diskrit. Pengertiannya yaitu variabel dari ruang sampel diskrit. Contohnya yaitu nomor mata dadu yang muncul, karena nomor mata dadu yang dapat muncul hanyalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di mata dadu ada 6 sisi yang muncul. Semua kemungkinan ini, nilai dan peluang dari suatu peubah acak X itu dapat dituliskan dalam tabel distribusi peluang diskrit. Untuk lebih jelasnya, contoh soal, tuliskan tabel distribusi peluang dari pelemparan dua mata uang logam. Jadi kita bisa bayangkan yang dilempar adalah dua mata uang logam. Nah, cara menjawabnya adalah kita misalkan X, jadi X-nya itu adalah huruf kapital. X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya kemungkinan atau kemunculan sisi gambar pada pelemparan dua mata uang logam. Jadi X itu yaitu kemunculan sisi gambar. Selanjutnya, X sama dengan 0. Artinya, tidak ada sisi gambar yang muncul. Kenapa? Karena tadi X itu kita misalkan kemunculan sisi gambar. Jadi kalau misalnya kemunculan sisi gambarnya sama dengan 0, maka tidak ada sisi gambar yang muncul. Nah, yang muncul apa? Yaitu angka-angka. Karena tadi dua mata uang logam. Kemudian X sama dengan 1, yang mempunyai arti hanya satu sisi gambar yang muncul. Jadi yang keluar adalah angka gambar dan gambar angka. Kemudian X sama dengan 2, bermakna kedua sisi gambar muncul. Nah, apakah ada X sama dengan 3? Yaitu jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena ruang sampel dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar itu sudah memenuhi semuanya. Jadi ruang sampelnya disimbolkan dengan S, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Total ruang sampel ini ada 4. Kemudian kita mencari nilai peluangnya ketika Px sama dengan 0 adalah 1/4, di mana satunya adalah angka-angka, 4-nya adalah total ruang sampelnya. Kemudian ketika Px sama dengan 1, di mana maknanya adalah satu sisi gambar yang muncul, tadi kan yang keluar adalah angka gambar dan gambar angka, maka 2/4. Px sama dengan 2 adalah 1/4. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel distribusi peluang diskritnya. Ketika X-nya 0, maka P-nya adalah 1/4, X-nya 1, P-nya adalah 2/4, dan yang terakhir ketika X-nya 2, P-nya adalah 1/4. Selanjutnya adalah jenis variabel yang kedua, yaitu variabel acak kontinu. Yaitu merupakan variabel ruang sampel kontinu, di mana ruang sampel kontinu ini memiliki tak hingga banyak anggota. Contohnya, misalkan X menyatakan tinggi badan siswa. Nah, ruang sampel dari tinggi badan siswa ini itu kan tak hingga banyak anggota. Jadi tidak terbatas. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika variabel acak kontinu ini bernilai 0 untuk tepat salah satu nilai. Kemudian
variabel acak kontinu ini tidak bernilai 0 jika diambil peluang suatu interval. Nah, kalau bicara interval berarti ada batasnya. Ada batas bawah sama batas atas. Perhatikan bahwa P X lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan B itu sama dengan P X lebih besar dari A dan X kurang dari B ditambah PX sama dengan B. Nah, kita tahu bahwa PX sama dengan B ini itu sama dengan 0. Kenapa? Sesuai dengan pernyataan pertama, dia akan bernilai 0 untuk tepat salah satu nilai. Jadi PX sama dengan B itu adalah 0. Jadi boleh kita abaikan. Maka hasil akhirnya adalah PX lebih dari A kurang dari B. Variabel acak kontinu itu biasanya dibuat dalam bentuk fungsi kepadatan peluang. Nah, sebuah fungsi kepadatan peluang ini dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi peluang dari sebuah variabel acak kontinu X. Yang pertama adalah fx-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak mungkin fx-nya kurang dari 0. Kemudian, integral fx dx, batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya min tak hingga itu sama dengan 1. Dan yang terakhir, Px lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B itu boleh kita tulis sama dengan integral fx dx, batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A. Jadi peluang ini itu sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Misalkan X adalah suatu variabel dengan fungsi kepadatan peluang, di mana fx-nya adalah yang pertama 3/40x ditambah 1/10, domainnya adalah dari 0 sampai 4. Kemudian nilai fx-nya sama dengan 0 ketika domainnya adalah di luar domain yang atas. Jadi lainnya ini, misalkan x-nya sama dengan 5, maka fx-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 7, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Jadi lainnya ini, ketika dia x-nya di luar ini, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah px kurang dari 2 dan px lebih besar dari 2 dan kurang dari 4. Kita bahas yang nomor A dulu. Sebelum itu, kita buat grafiknya supaya lebih jelas. Jadi, ketika fungsi tadi itu kita buat grafik 3/40x ditambah 1/10, maka grafiknya seperti ini. Dengan batas bawahnya 0, domainnya 0, kemudian domain atasnya adalah 4. Px kurang dari 2 itu boleh saya tulis P-nya X-nya lebih besar dari 0 kurang dari 2. Nah, kenapa X lebih besar dari 0? Karena di grafiknya dia batas bawahnya adalah 0. Atau di domain tadi di soalnya batas bawahnya adalah 0. Jadi boleh saya tulis seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa variabel acak kontinu itu tidak bernilai 0 jika diambil dari suatu interval. Nah, ini kan juga merupakan interval, di mana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2. Kalau seperti ini, maka itu sama dengan luas trapesium, di mana rumusnya adalah A ditambah B dikali T/2. Nah, A-nya adalah ini, sisi atas, B-nya adalah sisi bawah, T-nya adalah tinggi dari trapesium. Selanjutnya kita hitung, A-nya itu didapat dari FA atau F0, kemudian B-nya itu dari F2. Karena tadi batas atasnya adalah 2, T-nya adalah 2. Kenapa? Karena jarak antara 0 sampai 2 adalah 2. Jadi T-nya sama dengan 2. Kita hitung. Kemudian kita substitusi. Ketika X-nya 0, maka ditemukan 1/10. Dan F2-nya adalah 5/20. Nah, F ini kita substitusi ke fungsi fx-nya, di mana fx-nya adalah 3/40x ditambah 1/10. Selanjutnya,
Hasil akhirnya adalah 2 per 20 ditambah 5 per 20, samakan menyebut, maka sama dengan 7 per 20. Jadi luas trapesium ini adalah 7 per 20. Kemudian dengan cara lain kita bisa menggunakan integral. Ketika px-nya kurang dari 2 itu sama dengan integral dari fungsinya dibatasi atas 2, kemudian batas bawahnya adalah 0. Kita hitung nilai integralnya, sama dengan 3 per 80x kuadrat ditambah 1 per 10x, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kita hitung, kemudian kita substitusi, x-nya 2 dan x-nya 0. Setelah itu ketemu 3 per 20 ditambah 4 per 20 sama dengan 7 per 20. Hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan luas trapesium atau menggunakan nilai integral. Selanjutnya kita pembahasan untuk soal yang B. Nah, soalnya tadi x-nya dibatasi dari 2 sampai 4. Maka kita gambar grafiknya seperti ini. Kita bisa menggunakan luas trapesium F2 dan F4. Kita substitusi ke efeknya, sama dengan 5 per 20 ditambah 8 per 20. Dan T-nya adalah 2, karena tinggi dari trapesium dari 2 sampai 4 adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 13 per 20. Cara lain kita bisa menggunakan integral. Dengan batas atasnya 4, batas bawahnya adalah 2. Sama dengan cara sebelumnya, kita substitusi ketika x-nya 4 dan x-nya 2. Sama hasilnya yaitu 13 per 20. Nah teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang materi variabel acak, yaitu discrete dan continue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.